Halo teman-teman Bang dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan mengulas film yang berjudul The Jinn. Film yang dirilis pada Mei 2021. Film yang mengisahkan seorang anak bisu yang mempunyai pengalaman hidup yang mengerikan. Bahkan saat ia pindah rumah baru bersama dengan ayahnya, ia kembali mengalami kehidupan yang mengerikan. Di rumah itu, ia menemukan sebuah buku yang dapat memenuhi apapun keinginan manusia. Sampai akhirnya, ia melakukan ritual yang ditulis di dalam buku tersebut. Ritual yang ia lakukan ternyata berdampak buruk dalam kehidupannya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk dalam alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan alur film selanjutnya. Dan fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan, ngeri kali lah. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Dylan dan ayahnya yang bernama Michael baru saja pindah ke rumah baru mereka. Sebagai anak yang baik, Dylan pun segera membantu ayahnya untuk membereskan barang-barang. Seperti anak biasanya yang suka kepo, pada malam harinya Dylan melihat-lihat isi rumah baru itu. Ia melihat sebuah cermin dan foto pemilik rumah yang telah meninggal. Saat melihat isi lemari, ia menemukan sebuah benda terbungkus dengan kain. Saat membukanya, ternyata itu adalah buku kuno yang bertulisan Book of Shadow, di mana buku itu dapat memberikan apapun keinginan dari seseorang. Tapi meski demikian, untuk mendapatkan keinginan itu, ada harga yang harus dibayar. Bersamaan dengan itu, ayah Dylan memanggilnya dan mengajak Dylan untuk makan malam bersama. Di meja makan sepertinya Dylan tidak selera dengan makanan itu, lalu bertanya kepada ayahnya tentang pemilik rumah dahulunya telah meninggal. Ayahnya menjawab bahwa pemilik rumah ini telah meninggal dan hal itu wajar karena pemilik rumah tersebut sudah tua. Setelah selesai makan, Michael izin pamit kepada Dylan untuk pergi bekerja, di mana ayahnya bekerja sebagai penyiar radio dan mendapat jadwal kerja pada malam hari. Sebelum berangkat, Michael berpesan kepada Dylan untuk mendengar radio jam 9.30 malam, karena ayahnya akan memutar sebuah lagu kesukaannya. Setelah ayahnya pergi, Dylan mengambil buku kuno yang ia dapat tadi dan membacanya. Di dalam buku itu ditulis, pada awal jam terakhir di hari itu, nyalakan lilin, berikan 3 tetes darah segar ke leher lilin, hadapi bayanganmu dan ucapkan kata-kata ini. Dan sampaikan keinginanmu, dan berhati-hati terhadap bayaran si jin. Untuk apa yang kau minta mungkin bisa mengorbankan nyawamu. Dylan pun segera mempersiapkan peralatan ritualnya. Namun karena sudah jam 9.30, ia pun mengingat pesan ayahnya dan menyetel siaran radio. Di malam itu ayahnya memutar lagu kesukaan Dylan. Sambil mendengar lagu kesukaannya, Dylan membereskan meja makan, memasang TV, dan menaruh fotonya bersama ayahnya di atas meja. Setelah jam 12 malam, Dylan pun melanjutkan ritualnya. Ia menghidupkan lilin dan meneteskan darahnya. Kemudian membawa lilin itu di depan cermin, dan meminta keinginannya, yaitu agar dapat berbicara. Ternyata ritual yang ia lakukan tidak berhasil. Kecewa dengan hal itu, Dylan pun mengambil buku itu dan membuangnya, kemudian memilih untuk tidur. Saat tertidur, ia bermimpi melihat seorang wanita yang sedang menangis. Terbangun dari mimpi itu, Dylan pun ke kamar mandi, dan terlihat saat ia membuka baju, ada bekas luka di dadanya. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang kelam dalam hidup Dylan. Di malam itu tiba-tiba saja, alat-alat elektronik hidup sendiri, dari radio, TV, dan mainan robot Dylan. Dan tiba-tiba Dylan melihat bayangan hitam yang begitu besar, dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar mandi. Sementara bayangan hitam itu berubah menjadi asap dan mengitari sebuah foto di dalam koran, dan asap hitam itu pun berubah menjadi sosok lelaki di dalam foto tersebut. Terlihat jin itu mengetahui keberadaan Dylan dan berusaha masuk ke dalam kamar mandi.
Dylan segera menahan pintu itu dengan sekuat tenaganya. Dan saat mulai terpojok, Dylan mengambil sebuah gunting dan menusuk tangan jin tersebut. Di luar kamar mandi, terlihat jin itu memasukkan gas ke dalam kamar mandi melalui ventilasi. Hal itu membuat Dylan batuk-batuk dan sesak napas. Kemudian ia memiliki ide. Saat jin itu masuk ke dalam kamar mandi, diam-diam Dylan memukulnya dari belakang dengan tutup kloset, yang membuat jin itu tersungkur di dalam bak mandi. Dylan segera keluar mengambil inhalernya, dan kemudian ia mencoba untuk keluar dari rumah. Namun pintu rumah tidak dapat ia buka. Tidak kehabisan akal, Dylan pergi ke kamar dan mencoba untuk memecahkan kaca jendela. Dan tiba-tiba saja ia terpental. Dylan mencoba melihat kaca jendela yang sudah sempat retak itu dengan dekat. Terlihat pecahan kaca itu kembali utuh seperti semula. Kemudian Dylan mencari telepon untuk menghubungi ayahnya. Sementara asap hitam itu kembali berjalan dan mengitari foto pemilik rumah. Dan jin itu kembali menjelma menjadi sosok pemilik rumah. Terlihat Dylan bersembunyi di bawah ranjang sambil memperhatikan langkah kaki jin itu masuk ke dalam kamar. Beranggapan bahwa Dylan tidak ada di dalam kamar, jin itu pun memutuskan untuk keluar. Dan baru beberapa langkah jin itu keluar, tiba-tiba saja telepon yang Dylan pegang berbunyi. Dylan pun segera keluar dan berlari, dan kemudian menyemprotkan cairan serangga ke mata jin itu sampai akhirnya jin itu tidak dapat melihat lagi. Kesempatan buat Dylan untuk lari dan menuju dapur dan mengambil sebuah pisau, lalu pergi ke dalam kamarnya bersembunyi. Di dalam kamar, Dylan membuka kembali buku kuno itu. Di dalam buku itu dijelaskan padamkan lilin tepat jam 12 malam, maka jin itu akan pergi dan mengabulkan keinginanmu. Namun sebelum jam 12 malam, jin itu akan mengejarmu dan mengambil nyawamu. Karena sudah capek dan ketakutan, Dylan mencoba memadamkan api lilin itu sebelum waktunya, dan api itu tidak dapat dipadamkan. Di malam itu juga Dylan mendengar suara wanita yang menangis. Ia mencoba untuk melihat asal suara tangisan itu. Dan saat mencoba mendekati wanita itu, tiba-tiba saja saat Dylan mengarahkan senternya, jin itu sudah di depannya. Kini Dylan tampak ketakutan keringat dingin. Dan beruntungnya ternyata jin itu buta dan hanya bisa mendengar pergerakan suara. Saat jin itu sudah dekat di hadapan Dylan meraih robot mainan miliknya lalu menghidupkan robot itu dan melempar robot itu ke dalam lemari. Bersamaan jin itu pun mengejar asal suara tersebut. Kemudian Dylan menutup pintu lemari itu dan mengganjalnya dengan pisau. Dylan berlari menghidupkan saklar rumahnya dan mencoba menelepon ayahnya. Namun terlambat, listrik itu kembali mati. Kini terdengar suara gemuruh dari atas rumahnya. Dan tidak sadar bahwa suara itu membawanya ke dekat lemari di mana jin wanita itu terkurung. Dan tiba-tiba saja tangan jin itu meraih Dylan. Atas kejadian itu, bahu Dylan pun terluka cukup parah. Dengan keadaan lengan yang sakit, Dylan kembali bersembunyi di dalam kamar mandi. Karena sudah kelelahan, ia pun tertidur. Kemudian bermimpi melihat ibunya yang sedang menangis dan mengambil sepucuk senjata dan menembak dirinya sendiri. Ternyata ibu Dylan telah meninggal dunia karena bunuh diri. Setelah terbangun, Dylan segera menuju lilin dan melihat jam hampir menunjukkan jam 12 malam. Dylan bersiap-siap untuk mematikan lilin itu. Namun tiba-tiba saja jin wanita itu datang secara perlahan-lahan. Dylan pun segera pergi untuk bersembunyi. Dan saat jin itu mendekati persembunyian Dylan pun segera menyayat kedua kakinya. Dylan mencoba berlari menuju lilin, namun kakinya langsung ditarik jin itu. Dengan keadaan terdesak, Dylan mencoba meraih pisaunya, dan saat sudah meraihnya, Dylan langsung menusuk jin itu dan lari ke dalam kamar. Di dalam kamar, Dylan melihat bahwa jin itu telah terkapar.
Ia pun memutuskan untuk keluar dan menuju letak lilin tersebut. Namun saat melewati jin yang sudah terkapar itu, tiba-tiba saja kakinya ditarik jin itu dan mematahkan kaki Dylan. Dylan mencoba meraih lilin itu, dan saat sudah meraih lilin itu, tiba-tiba saja sosok jin itu berubah menjadi ibunya dan meminta agar tidak meninggalkan Dylan kembali. Namun Dylan tidak terkecoh dengan tipu daya jin itu, dan akhirnya meniup lilin tersebut, dan seketika jin itu pun musnah. Setelah itu, terlihat rumahnya kembali seperti semula. Bahkan luka yang Dylan alami telah sembuh tanpa meninggalkan bekas. Dylan juga segera mencoba untuk berbicara di hadapan cermin. Lagi-lagi ia masih tidak dapat berbicara. Esokan paginya ayahnya pun pulang ke rumah. Dylan segera berlari dan memeluk ayah tercinta dan mengatakan, "Aku mencintai ayah." Kemudian ayahnya meminta Dylan untuk mengganti baju. Namun baru beberapa langkah Dylan ingin ke kamarnya untuk mengganti baju, tiba-tiba saja jin itu datang kembali dan mencekik ayahnya. Jin itu memindahkan suara ayahnya kepada Dylan, namun ayahnya harus tewas sebagai tumbal. Terlihat Dylan menangis dan mengatakan permohonan maaf kepada sang ayah, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, di film ini kembali kita diingatkan untuk tidak meminta pertolongan kepada jin, setan, iblis, dan sejenisnya. Karena jika kita meminta kepada mereka dan mereka memberikan, maka teman-teman harus membayarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton alur filmnya. Dan sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.